setelah misalkan lo dilakuin, udahlah tanggung kentang gue cerita lah. Kentang bro. Ya silakan. Jangan nonton. Hai, welcome back to Female Daily Network's YouTube channel. Tapi sekarang dengan format yang berbeda. Kita mau ngapain di sini, guys? Rekaman album. Iya. Yuk, 1, 2, 3. Tarariram. Enggak lah, bukan itu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah segmen pertama kita yaitu FD Walkie Talkie. Ya, ini sebenarnya konsepnya podcast ya kan, podcast dari semua platform yang Female Daily punya ya kan, dari platform mana aja mungkin? Dari Girls Beyond. Iya, ini representasi Girls Kolaborasi sama, Beyond. Saya representasi Female Daily, Momis Daily, dan juga FD Girls. Enggak. Jadi sebenarnya kita ini ya, karena kan kita pengennya membahas isu-isu yang pokoknya terkait sama cewek lah gitu. Jadi perlu representasi dari berbagai ini dong gitu kan. Berbagai apa tuh? Generasi. Gue bilang generasi. Berbagai umur. Dari berbagai macam-macam lah, berbagai generasi, berbagai platform gitu kan. Makanya ada gue di sini dari Girls Beyond, terus ada teman-teman juga dari Female Daily gitu. Female Daily Network. Nah, jadi untuk yang pertama ini kita akan membahas isunya tentang apa, Bunda? Paling gampang deh, gue gak akan salah nyebut. Sexual harassment. Iya, kenapa tuh Al? Di kantor. Iya. Terutama di kantor ya. Kenapa tuh Al kira-kira kita membahas topik ini? Iya, ini bukan buat clickbait ya Bukan, sebenarnya, tapi bukan karena jadi kemarin tuh gue sempat di-share. Share-nya mas sebelah gue video. Jadi ada satu cowok yang dia tuh bikin pengakuan gitulah di lewat video kalau dia tuh di-harass sama orang di kantornya gitulah intinya. Jadi dia bikin pengakuan, terus dari situ jadi kayak wah ternyata banyak nih insight yang dapat gitu kan. Pertama, laki-laki tuh ternyata bisa di sexual harass juga gitu kan. Terus sekarang ternyata orang-orang lebih woke gitu ya kayaknya sama sexual harassment, karena pas lihat komen-komennya tuh pada kayak thank you ya udah standing up for yourself, udah speak up lalalala gitu. Jadi kayaknya pasti kita punya inilah ya cerita masing-masing tentang topik ini gitu kan. Gitu. Terus kita juga punya pandangan kita tentang topik ini nih, dibahas dari berbagai generasi. Ya tentunya aku paling muda. Ini nggak mau perkenalan siapa? Iya, lupa ya. Dari tadi ngomong seakan-akan sudah dikenal oleh 900.000 manusia yang men-subscribe YouTube-nya Female Daily Network. Enggak loh, Bun. Yuk kita kenalin diri lagi yuk dari awal ya. Namaku Imani User. Farinda. Aku Alda. Aku Andin. Gitu. Nah, jadi kita akan ngebahas tentang sexual harassment specifically di kantor. Nah, ini langsung aja kali ya, berarti kita ngobrol-ngobrol ya. Gue masih agak sedikit awam tentang podcastan ini. Flow-nya nih gimana nih, Bun? Gini aja kali ya. Boleh. Berarti langsung ngobrol kan? Langsung ngobrol aja. Nah, kita kan di sini hadir dari berbagai generasi gitu ya. Kalau misalnya ngomongin, sebenarnya kalau disebut topik sexual harassment tuh menurut lo semua tuh gimana sih? Lo tuh punya pandangan apa tentang itu? Oke. Kita suruh dari yang paling muda dulu. Iya, setuju banget. Karena gue rasa yang justru generasi yang semakin muda tuh semakin terbuka itu loh matanya. Kan, emang. Kalau aku sih personally, I am disgusted. Kayak walaupun mungkin aku nggak langsung aku yang kena, tapi kayak kalau orang lain kena tuh kayak I'm so uncomfortable, kayak can you not gitu loh. Tapi lo ngerasa kayak ini nggak? Lo tuh educated dan ngerti banget masalah ini gitu. Dan lo dan temen-temen lo deh. Teman-temanku sih di kalangan sih ya. Maksudnya dia tuh yang ngerti, bukan yang kayak bercanda tuh tahu batasan lah gitu kan. Biasanya sexual harassment tuh datangnya dari bercanda gitu kan. Kayak ya lalu dibawa serius gitu padahal serius gitu. Tapi menurut gue tuh kayak setiap generasi tuh pasti bakal punya kayak pemahaman beda-beda gitu. Mungkin kalau dari kamu kayak oke, dari bercanda-bercanda yang sebenarnya mungkin ya terdengar kayak agak centil atau gimana, itu tuh udah termasuk ke sexual harassment. Kalau misalnya di generasi gue itu nggak berarti gitu loh, tergantung kayak ya tergantung sih orang itu tuh, atau misalkan gue misalnya di bercandain gitu tuh merasa itu bercanda doang atau itu gue merasa udah di sexual harassment gitu. Nah kalau dari kamu sendiri tuh sebenarnya apa sih bentuknya atau boundariesnya gitu? Kayak kamu cantik banget, Andin. Lo sexual harassment gue? Enggak dong. Nggak, menurut bisa aja kan, bisa. Tapi semuanya kalau menurut aku, dari aku sexual harassment itu tergantung si victimnya mikir apa. Jadi kalau misalkan si yang ngelakuin ngerasa gue biasa aja, tapi si victimnya merasa
gue nggak nyaman, ya berarti sexual harass gitu. Iya, itu sih sebenarnya sempet gue nanya juga ya kalau batasnya tuh di mana gitu. Karena kan abu-abu banget sebenarnya. Misalkan Arinda dibilang cantik marah, Alda dibilang cantik biasa aja gitu. Terus gue juga jadinya kan kayak gue harus treat orang kayak gimana sih gitu loh, ngerti gak sih? Sebagai misalkan yang suka bercanda nih gue harus jokesnya kayak gimana sih, nanti cenderungnya nih pasti akan kayak gue mencibir Arinda, ih males sama Arinda, baperan gitu, ngerti gak sih? Itu kan juga konteks yang jauh lagi kan, jadi kayak dari sexual harassment aja, after effect-nya tuh menurut gue bisa banyak banget gitu. Bisa jadi dikategoriin lo baperan, bisa jadi kayak dibuat jangan temenin dia, tahu nggak asik banget anaknya gitu, kolot banget bla bla bla. Makanya yang gue juga masih bingung nih sebenarnya. Lo kan udah pernah ngobrol ya sama expertnya ya, kayak sebenarnya nih batasnya ada di mana sih gitu. Walaupun gue sebenarnya korban dan gue merasa terganggu, tapi kan sebenarnya kalau nalar kan misalkan lo cuma dibilang baju lo bagus banget, ih apaan lo? Misalkan some people merasakan itu offended gitu. Kan itu kayak kalau di mata gue baju doang dipuji lo masa offended gitu. Itu gimana sih Al kira-kira? Nah, jadi waktu itu sebenarnya kita pernah bahas di Girls Beyond. Waktu itu di Instagram kita pernah bikin acara juga. Waktu itu kita bikin sama Komnas Perempuan dan sama ada aktivis perempuan gitu deh. Sama ngebahasnya kayak gitu juga. Sebenarnya gimana sih cara kita bisa bedain mana yang dikategorikan sexual harassment, mana yang enggak. Tapi waktu itu tuh mereka bilangnya adalah kuncinya adalah apa yang dirasain sama korban. Persis kayak Andi tadi bilang gitu. Jadi misalnya ada yang bilang, "Din, kamu cantik banget" gitu. Tapi beda orang yang ngomong aja kan bisa beda. Iya. Kayak ke Andin kan, misalnya ada mas-mas gitu ngomong gitu kan kayak, lo siapa? Terus juga bisa jadi si victimnya itu punya trauma yang orang nggak tahu. Jadi misalkan dia pernah kayak misalkan pas kecil di grooming sama siapa yang kayak, kamu cantik deh, deh. Terus dia nggak nyaman, terus jadinya setiap orang muji cantik bukannya dipuji, merasanya malah jadi kayak, wow aku takut. Iya benar. Kompleks banget ya berarti Kompleks ya. Karena ini nggak ada, misalkan kan kayak cacar air ada timbul bekasnya, ngerti nggak sih lo? Ada bentuknya gitu loh. Kan kita nggak tahu kan pes orang kayak gimana. Sedangkan buat gue ceritain dari sisi pelaku sexual harassment ya. Misalnya ya, amit coy ya. Misalnya gue pelaku terus gue kayak men-treat semuanya nih, gue bercanda kayak cantik banget loh nih, cantik banget. Tiba-tiba dia ngomong gue sexual harass. Kan sebenarnya itu gue kayak rada linglung kan. Iya benar. Alda cantik, kok tiba-tiba gue dilaporin gitu. Itu kan sebenarnya. Jadi emang dalam bersikap mungkin itu dia. Jadi banyak banget juga generasi ke bawah yang semakin lama semakin bersikapnya itu jadi kayak, aduh gue rather being wrong, mendingan gue nggak usah ada basa-basi deh. Iya, cut it off deh. Sebenarnya itu mungkin salah satu bentuk dari ketakaraan guys. Ya, sebenarnya menurut gue ibarat skincare, personalized. Jadi personalized banget. Ya buat itu dia takarannya tuh beda-beda. Kalau mungkin itu sexual harassment menurut gue bukan. Iya. Dan itu kan emang sering banget terjadi ini fenomena yang gue lihat ya, yang gue ini ya, based on ini gue ya, kepala gue ya, kayak terjadinya tuh pasti yang lebih tua, misalkan ya cowok laki-laki lebih tua. Itu sering terjadi. Generasinya generasi bawah gitu ya. Jadi kayak nggak sama pikirannya. Padahal mungkin si generasi tua itu mikirnya kayak, hah? Bukannya ini biasa aja. Gue kan bercanda sama Arinda yang sama-sama 40 tahun apa aja, belum loh. Sama-sama udah berumur, kayaknya dia nggak offended kok. Gue coba ke Andin yang 22, kok gue kena. Kamu berapa sih? 25. Oh 25, oh iya. Gue 40 kan. Kurang ajar. Gitu loh, jadi kayak salah, ngerti gak sih? Makanya ternyata generasi juga berpengaruh sangat, ya sangat. gitu. Tapi gue ngeliatnya jadi gimana kita bisa toleransi aja nggak sih kayak maksudnya toleransi beragama ini juga toleransi bergenerasi. Iya, bergenerasi, bener banget. Ya kan gimana kita bisa ketemu di tengah, kita bisa misalnya gue Gen Z ya bukan. Itu hashtag gue banget tuh. Sama pasangan gue ketemu di tengah. Ketemu di tengah ya kan, bukan cuma pacaran doang, tapi masalah ini juga gitu. Misalnya ini kan masalah pola pikir ya. Tadi Karinda bilang Karinda ngerasa banyak bercandaan-bercandaan yang menurut lo biasa aja gitu kan, misalnya yang agak-agak kayak apa nih misalnya, gue takut salah nih, apa ya? Gue jadi kakara juga nih sekarang kalau joke gila kan ya, tapi lo ngerti lah ya, misalnya kayak lebih nggak, misalnya kita pakai satu contoh, gila celana lo hari ini asoy. Nah, gitu kan. Misalnya gue lagi pakai hot pants gitu kan. Iya. Atau misalkan celananya nyeplak padahal panjang. Iya gitu. Misalnya celana gue panjang tapi nyeplak.
Nah mungkin lo ngerasa itu lebih kayak apaan sih lo udah lewat. Nah gue nih ngerasa kan gue milenial nih ya. Maksud lo? Gue apaan? Iya lu milenial juga. Iya gue milenial. Ya udah berarti kita nih nggak tahu nih gue sama lo sama atau enggak. Tapi gue ngerasa gue tuh kayak di transisi gitu loh. Jadi kayak gue kadang ngerasa itu biasa aja tapi gue udah agak-agak ikut ke bawah juga kayak kayaknya nggak gitu deh harusnya gitu. Gimana kita bisa bukan saling ngerti ya tapi lebih kayak memahami kalau manusia tuh nggak semua sama gitu loh cara pikirnya. Tapi tetap aja sih menurut gue kalau susah kan. Tapi tetap aja menurut gue kalau misalnya ada orang yang merasa diheres apapun itu bentuk jokesnya itu tetap valid gitu. Tetap perlu ada ininya apa penyelesaiannya. Iya benar. Tapi at some point juga menurut gue kayak lo juga jangan mengada-ngada gitu loh. Itu ya, benar exactly. Gitu. Karena ntar gara-gara ternyata cinta lo ditolak terus lo bilang dia seksual. Tapi itu tuh banyak banget loh. Nah menarik banget nih yang Kak Arinda bilang kalau misalnya jangan gara-gara jabatan terus lo menjadikan sexual harassment tuh tools lo. Ngerti nggak sih? Karena ini itu menurut gue alat sensitif yang sebenarnya bisa digunakan jadi apa ya? Jadi senjata banget gitu buat ngejatuhin orang lain secara smooth dan rapi gitu. Banyak banget kan. Gue pernah dengar salah satu kasusnya juga di pertemanan gue kalau misalnya ada orang yang dia kenal itu melakukan suing ke atasannya dia bilang kalau misalkan di sexual harass karena dia ngerasa loh kok after gue review gue nggak mendapatkan apa yang gue harusnya mau gitu nggak naik jabatan atau gimana gitu padahal bercandaan itu pada dasarnya dilakukan setiap hari dan dia nggak apa-apa nih tidak ada hal apapun tapi pas tiba-tiba dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dia bisa jadiin itu alat kayak lo gue jatuhin juga ya lo pakai alat ini yang udah gue build sama lo berbulan-bulan. Ini kompleks banget. Jadi ibarat kayak apa namanya, gue udah lembur mati-matian tapi lu nggak naikin jabatan, ibaratnya gitu kayak gitu. Cuman dia ngerasa kayak gue udah nerima nih semua cap-cipun yang nggak penting dari lo, tapi gue kok nggak ada. Iya kan gue udah peres-peres. Kok peres-peres gue nggak dinilai sih sama lo? Ya udah gue jadiin tools nih buat ngejatuhin lo. Laporin lo. Gitu. Yang tahun ini tuh aku baru denger tuh si wali kota Seoul, jadi dia sempet ngilang. Nah habis hilang ternyata dia bunuh diri. Ini cowok nih, jadi hilang dulu. Iya hilang dulu, sempet hilang kayak beberapa hari gitu. Jadi ternyata dia itu salah satu politician yang ngebelain banget hak perempuan di Korea. Kan Korea lu masih lumayan patriarkal gitu kan ya. Nah terus tiba-tiba si sekretarisnya ini ngaduin dia bilang tentang sexual harassment. Terus dia kan mungkin malu banget gitu kayak gue selama ini yang dikenal sebagai pembela hak perempuan tiba-tiba kenanya ini. Dilaporin. Nah iya, terus dia pergi, dia kabur ke salah satu gunung gitu, terus dia bunuh diri. Nah kenapa dia bunuh diri itu sebenarnya escape, soalnya kalau di Korea kalau orang udah meninggal itu nggak boleh diurus lagi, jadi nggak boleh dicari nggak boleh dicari tahu sama sekali. Kalau udah meninggal. Iya, jadi dicari tahu tentang case-case-nya. Jadi si sekretarisnya itu udah nggak boleh ditanya-tanya lagi. Jadi mungkin antara malu atau kalaupun memang dia ngelakuin ya untuk biar nggak usah gue tutup pintu aja gitu kan. Jadi sebenarnya kasusnya masih belum tahu gitu. Iya, kan? jadi udah nggak bisa atau enggak. Iya, pokoknya jadi ini kalau ke Korea terus lo warga negara Korea mau sesuatu yang nggak dicari tahu lo bunuh diri gitu. Menarik banget, gue baru tahu sih. Dan memang kadang-kadang tuh orang kan fokusnya sama ini ya, sama cewek yang menjadi korban ya. Karena sebenarnya cowok tuh bisa juga nggak rendah gitu loh, juga nggak rendah persenannya gitu. Dan kadang-kadang cowok malah lebih tinggi, ngerti nggak sih lo? Karena dianggap biasa aja. Iya. Kayak biasa aja, gue cuma kan bercanda lo juga jorok, kayak gitu kan. Makanya menurut aku penting banget consent. Jadi benar-benar. Dan yang paling penting itu adalah no is no gitu. Kayak kalau misalkan orang udah bilang gue nggak mau, gue nggak suka, ya udah stop. Kan ada juga yang kayak misalkan nih orang di sexually harass pas lagi mabok, kan dia kan kayak nggak sadar gitu kan, nggak bisa ngomong iya, nggak bisa ngomong enggak. Nah itu ya jadinya itu udah kayak hampir pasti sexual harassment jatuhnya karena nggak ada kata-katanya. Jadi menurut aku mungkin kalau yang tadi dijadiin tools, mungkin kalau bukti-buktinya kuat, sebenarnya gimana ya, dijadiin tools tuh sebenarnya kayak gitu karena udah sering banyak pelaku yang menang di case sexual harassment. Jadinya cewek itu jadi nggak dipercaya, atau juga korban itu jadi nggak dipercaya karena apa ya tadi? Ya itu kayak tadi juga sih emang bisa dijadiin tools, terutama cewek ke cowok.
Iya. Terus banyak korbannya yang nggak menang karena jadinya pada victim blaming juga Iya. gitu. Nah, ini menarik nih victim Iya blaming kan? ya. Kayak emang waktu itu pakai baju apa? Nah, ini kita akan masuk Iya. ke coba. Ini coba lihat di bawah nih, saya bukannya nggak pakai celana, saya pakai celana. Tapi bener banget kan, itu pasti deh. Maksudnya Coba nih ya masih ada tentang aja. victim blaming nih, ini Victim nyambung banget nih soalnya. Dari lo bertiga ada yang pernah ngalamin nggak? Gue pernah sih. Pernah. Di kantor juga. Aku di kantor tidak, karena aku the DAF, the designated ugly fat friend. Nggak boleh. Gak boleh. Andin mah gak pernah ini, tapi dia harass dirinya sendiri tau. Harus ada pasal loh harass diri sendiri. Tapi ini lucu, menurut gue cukup banyak juga yang gue baca-baca gitu ya di sosial media. Memakai hijab tuh bukan berarti lu bisa bebas dari seksual. Sama Ih. sekali enggak. Enggak sama Itu sekali, banyak banget, cuy. banyak banget. Iya, yang justru malah ngerasa mungkin nih dari point of view pelaku, gue bisa ngapa-ngapain dia karena pasti tau dia malu. Aku kan dia kebeban sama Iya, hijab iya, ya, bener-bener, gitu kan. bener-bener. Kalau sama cewek yang Gitu kan. tiba-tiba diem, gue bingung. Mau Gue cerita dulu kali ya, itu agak nyambung. Iya, Nih, boleh keseronokan banget. itu tuh Boleh agak nyambung banget. sama kasus gue. Karena dulu bertahun-tahun lalu pas gue kerja itu, gue tuh tipe orang yang cuek banget gitu. Jadi gue sih sebodoh amat mau pakai baju apapun ke kantor gitu. Jadi kadang-kadang cleavage gue kemana-mana. Karena kantor lu juga nyantai Karena kantor juga. gue nyantai gitu. Terus pakai tank top lah, apalah segala macam, gue bodoh amat deh gitu intinya. Nah, itu maksud gue di situ kenyamanan gue untuk berpakaian gitu loh. Jadi gue nggak mikirin orang mau mikir apa. Plus pada saat itu gue merasa oh ya udah ini ada vulgar ya, toket gue juga rata gitu, maksud gue siapa yang mau lihat? Itu yang lo pikir ya? Itu yang gue pikir gitu kan. Terus ya udah, jadi buat gue tuh ya udah gue nyaman dan segala macam, tapi ternyata ya orang-orang yang mungkin yang ngeliat gue tidak seperti itu pemikirannya. Sampai akhirnya dijadikanlah jokes, which is kalau di generasi gue kadang-kadang tuh gue ngerasa apaan sih lo udah kali gitu loh, ngerti gak sih? Gue tidak Lo nggak merasa di-harass gue atau tidak gimana? merasa di-harass, tapi pada akhirnya semakin dari tahun ke tahun Oh, gue kayak, ngerti. Oh, maksudnya tuh begitu. Oh, gue ngerasa itu waktu itu sebenarnya adalah Sexual sexual harassment. Kalau harassment. dipikir-pikir sebenarnya itu sexual Iya, harassment. gitu kayak iya. misalnya gue lagi pakai rok mini gitu, wih roknya bagus banget tuh gitu, sama Hmm, cowok-cowok ya, iya, di komen-komen iya. gitu, dan Iya, mereka iya. tuh merasa ini salah satu menurut gue kadang-kadang sexual harassment itu nggak datang dari orang yang nggak lo kenal, tapi justru orang yang udah ngerasa Iya banget. gue deket banget sama lo, Bener gitu. banget. Dia nggak ngerasa- Bener banget. tidak Bener merasa banget. ada boundaries Iya, di situ. Betul, Iya, betul, iya. betul. Jadi Sampai akhirnya dia pas step up the game, baru kita kayak hah? Kok lo? Karena cross itu boundaries dia, ya. karena dia buildingnya tuh smooth as kalau gue boleh ngomong ya guys ya. Sebenarnya kalau nggak smooth sih menurut gue, cuman kitanya aja yang ngerasa oh lo tuh udah deket sama gue. Iya, karena jadi lo kayak growing iya, gitu. kayak ya udah bodo amat gitu kan. Ya kenapa? Toh nggak akan ngelakuin itu juga gitu. Itu sih itu benar. itu salah satu yang Ini by the way gue ada satu cerita tentang keseronokan juga nih ya. Jadi boleh banget. tadi tuh gue sempat nemu di satu Instagram apa namanya aktivis perempuan gitu deh. Jadi ada satu cewek yang dia lapor kalau dia tuh lagi naik Transjakarta, pokoknya lagi naik bis gitu lah ya, gue lupa apa gitu, gue juga nggak tahu. Terus dia tuh pakai gamis panjang, pakai apa namanya kerudung panjang, terus tiba-tiba ada bapak-bapak duduk di sebelahnya dia, maksudnya dia jelas banget tertutup gitu kan. Terus tiba-tiba si bapak-bapak ini tuh ngelihat si cewek ini tuh tidur gitu, lagi perjalanan kan biasa ya orang tidur. Terus tiba-tiba si bapak-bapaknya tuh tangannya kayak megang ke pahanya dulu pertama, terus pas si ceweknya bangun itu dia ngerasa dadanya lagi diremes sama bapaknya, lo bayangin gak? Crazy kan? Gitu. Jadi maksudnya emang sexual harassment tuh nggak ada hubungannya sama sekali dengan orang tuh pakai baju apa sih. Iya, itu gue setuju banget sih. Itu pakai BH doang sama pakai Iya, kalau justru di pantai nggak ada tuh sexual harassment kan? Ngerti nggak sih lo gitu, kayak iya. justru di yang jalanan atau di yang kehidupan publik gitu. sehari-hari yang lebih sering terjadi gitu ya. Coba kasus dari lo dong di-share. Oh, kalau waktu itu gue di kantor juga bertahun-tahun yang lalu juga. Jadi ini tuh terjadinya bener tadi kata lo sama orang yang deket sama gue. Jadi bisa dibilang kolik lah gitu, kolik gitu. Terus tiba-tiba dia sebenarnya sekolik-koliknya kan, tapi kita juga nggak, maksudnya kita nggak sedekat itu untuk bercanda-bercanda jorok gitu loh. Karena gue juga sebenarnya tuh nggak terlalu nyaman bercanda jorok sama orang yang gue nggak deket banget gitu kan. Apalagi cowok gitu. Jadi gue juga tahu boundaries lah. Terus tiba-tiba dia komenin fisik gue, ini gue kasih tau aja apa gimana ya. Pokoknya dia komenin fisik gue, terus dikaitin sama sesuatu itu yang berhubungan dengan seks gitu. Kayak, lo pasti lo nafsu seksnya gede banget gitu-gitu deh. Terus gue kayak, lo pikir lo siapa ngomong
kayak gitu ke gue. Cuman waktu itu yang tricky adalah ini gue dari sisi korban ya saat itu. Pas gue denger itu adalah gue tuh ngerasa humiliated banget tuh satu. Terus gue rasa pengen pulang gitu kan, kayak anjir kok gue humiliated banget ya, ini tuh gue yang lebay. Itu yang gue rasain, ini tuh gue yang lebay atau emang dia tuh harass gue atau gimana sih sebenarnya. Jadi ada pergumulan batin gue dan hati dan semua tuh kayak ini kayak gue lebay deh, kayaknya gue nggak usah kayak gini deh, kayak gue nggak usah gini. Sampai akhirnya gue cerita hal itu ke orang terdekat gue, terus akhirnya dia yang meyakinkan gue kalau enggak, seharusnya tuh dalam lingkungan kerja tuh nggak bisa kayak gitu bercandanya. Jadi lo harus do something. Lo tuh nggak apa-apa kok ngerasa kayak gitu. Jadi satu lagi insight yang gue dapetin adalah penting banget juga kita tuh sebagai temen kalau melihat ada temen kayak gitu dan juga korban untuk ngomong ke orang. Itu penting banget karena kalau misalkan lo dealing by yourself, aduh carut marut deh, carut marut kan gitu. Kayak ini gue berlebihan iya. Apa jangan-jangan bercanda doang gitu. Iya, apalagi setelah misalkan lo dilakuin tanggung kentang, gue cerita lah. Kentang bro. Ya silahkan. Jangan nonton. Itu adalah important things banget karena kalau lo after that, maksudnya after sexual harass itu terjadi, kepala lo tuh akan secara tidak langsung self blaming. Poin yang menarik sih menurut gue, karena mungkin ya lo jauh lebih muda dari gue, kalian lebih muda daripada gue, dan kalau gue mungkin karena gue juga orang tua gue tidak memberikan edukasi seperti itu gitu. Terus ya orang tua gue cuek banget dan segala macam. Jadi di saat kalau ada pertanyaan seperti itu, gue pasti akan ya nggak pakai yang aneh-aneh sih bu, gitu. Lagian lo juga ngerasa itu pertanyaan yang biasa aja ya buat ditanyain. Menurut gue emang setiap generasi tuh pasti punya beda cara ngomongin. Gila, menurut gue itu insulting banget loh. Nah, tapi kalau soal pemimpin-pemimpin cowok gitu ya, gue selama hidup gue kerja, gue nggak pernah tuh di-lead sama cowok. Tapi itu tetap terjadi. Jadi maksud gue itu bukan berarti di saat lo tidak dipimpin sama cowok tuh itu tidak akan terjadi. Iya. Itu emang bisa terjadi banget gitu. Bisa terjadi sama jadi siapa intinya aja. bisa dilakukan oleh siapa aja dan ke siapa aja yang mau ada histori atau enggak sebenarnya kan. Cuma susahnya kayak kalau tadi itu person in power, dia itu punya power dan bisa mengelabui si orang-orang lain yang kayak apa dia nggak kenal dia baik banget. Parah. Power abuse. Power abuse itu bener-bener real banget, apalagi kasus sexual harassment tuh sumpah lo siapa pelakunya dan lo siapa tuh berpengaruh besar terhadap nih case mau dibawa kemana. Ya sama contohnya kayak misalnya mungkin banyak terjadi sama intern kali ya. Ya nggak sih, itu juga menurut gue satu posisi yang sebenarnya fragile. Karena mungkin dikiranya kan intern ya cuman intern gitu kan. Bulan dari ini juga cabutin anyway gitu kan. Iya itu sih. Ya kalau menurut gue sih sebenarnya keadilan tuh buat kasus ini kan emang harus selalu diperjuangkan ya. Tapi emang kita tuh nggak bisa menutup kemungkinan bahwa ada kasusnya misalnya ada masalah power lah, ada apalah, si korbannya nggak mau mengungkapkan ini dan itu kan nggak bisa dipaksa gitu. Satu hal yang waktu itu gue diajarin juga di Girls Beyond waktu itu pas lagi sama Komnas Perempuan adalah sebenarnya fokus dari kasus-kasus kayak gini adalah gimana korban tuh bisa healing. Karena biasanya kan orang-orang di sekitarnya tuh fokus banget lapor. Tapi sebenarnya proses gitu bener, ya. Bisa jadi ngelapor tuh emang ada hasil. Misalnya waktu itu gue di case gue yang di kantor itu emang akhirnya gue melapor dan si korbannya tuh si pelakunya tuh dapat sanksi. Tapi kan ada juga yang nggak kayak gitu kan. Udah ngelapor, udah gimana udah pakai lawyer tapi tetap aja nggak bisa gitu. Dan itu tuh nggak apa-apa karena ya itu terjadi dan yang harus difokusin sebenarnya gimana caranya si korban tuh bisa healing dari traumanya gitu. Itu penting banget sih. Psikolog apa segala macam itu. Jadi jangan sampai korban tuh merasa tertekan karena nggak mendapat keadilan terus jadinya fokusnya ke situ bukan kayak gimana caranya gue bisa heal dari trauma ini. Dan juga bukan berarti maksudnya bukan fokusnya itu bener kata Ale, bukan kayak bawa polisi proses hukum gitu, tapi abis itu korbannya ya udah gitu, lo cuma akan ditenteng-tenteng sebagai narasumber untuk kasus ini gitu kan. Itu kan tiring banget gitu, dan emang sebenarnya menghadapi kasus gini tuh lingkungan yang dukung lo tuh juga harus strong banget sih. Gitu, ngerti gak sih? Karena perubahan mental korban tuh cepet banget. Kayak gue gak jadi ngelapor deh, besok gue ngelapor deh. Kan orang-orang kan kayak di kepala lo tuh conversation terus. Jadi kayak orang-orang di samping gue kayak lo
maunya gimana terserah lo. Lo mau lapor, mau lo nggak lapor, lo mau kita ke Bali, ayo deh. Pokoknya gimana terserah lo maunya gimana. Nah itu tuh yang bikin gue akhirnya bisa dealing with this process gitu sih. Karena kalau dibayangin sih, Oh paling satu lagi sini sebenarnya insight juga yang gue dapetin dari pengalaman gue waktu itu. Itu kan suatu kayak sexual jokes yang menurut gue nggak pada tempatnya gitu. Dan akhirnya memang waktu itu ditangani dengan sangat baik sama manajemen gitu ya. Terus akhirnya dibikin sidang gitu jadinya kayak ada gue, ada pelaku, terus ada beberapa orang lagi yang jadi saksi di situ dan ada mediator gitu. Jadi emang diselesaikan dengan sangat baik. Cuman ya saat itu di pikiran gue tuh gue masih bisa mikir kayak gini loh, kayak ini tuh gue jahat nggak ya? Gue ngelaporin kayak gini tuh jahat nggak ya? Kasian loh dia, ini kasian loh dia dapat sanksi, dapat kayak gini. Terus gue jadi sedih karena dia dapat. Maksudnya gue tuh masih bisa mikir kayak gitu sebagai korban gitu. Iya itu ya bang. Itu kompleks banget sih. Gue juga bingung kenapa gue sedih ya. Dia kan jahatin gue, gitu. Kenapa gue harus iba sama orang ini segala macam. Tapi itu real gitu. Itu mungkin banget dirasain sama korbannya. Benar banget sih. Itu makanya korban tuh selain ditanya kayak apakah bajunya apa tuh biasanya sering ditanya kok baru sekarang ngomongnya karena itu kayak kita bingung. Iya. Sebenarnya kayak ya mana ada yang jejak sih orang digituin kan, masa otak kita lapor perjuangan ya enggak. Nggak akan secepat itu coy. Kayak aku nggak pernah sih kalau di lingkungan kantor ya, cuma kayak waktu masih teenagers tuh aku pernah yang emang udah physical gitu dan itu aku nggak pernah ngomongin sampai kayak baru 2018 kali. Kayak gitu kejadian aku umur 15 tuh tahun berapa ya, tahun segitu lah, udah kayak hampir 10 tahun yang lalu gitu. Kayak karena aku ngerasa kayak satu selain aku bingung juga kayak jijik banget gitu, jijik banget gue dipegang-pegang bertahun-tahun. Gue jadi keingetan gitu, maksudnya ini kejadiannya kayaknya 2010-an dan gue baru keinget lagi itu sekitar 2017. Jadi benar-benar kayak otak lo tuh sehebat itu. Jadi benar-benar otak lo tuh kayak blek. Gue tuh benar-benar lupa loh sama kejadian itu sampai tiba-tiba nggak tahu kenapa ada satu hal yang mungkin nge-trigger gue kali ya. Anjir, gue tuh pernah digituin dulu dan itu physical. Physicalnya cukup parah gitu. Jadi kayak ditaruh di back of your mind gitu ya. Defense mechanism kita gitu kan. Hal-hal yang terlalu traumatis tuh nggak di blow up sama otak kita. Beda kayak misalkan ada yang reaksinya langsung kayak misalkan digigit nyamuk kayak adau gitu kan, kayak kita langsung tahu gitu. Nah tapi kan kayak gini tuh kadang kita kayak mau ngomong juga kayak kalau aku waktu itu posisinya tuh kayak nggak bisa ngomong, kayak jadi diem aja gitu kayak gitu, freeze gitu ya. Tapi waktu akhirnya kamu ingat lagi waktu itu yang dipikirin apa? Itu sih kayak jijik. Tapi memang ada ini juga loh, gue ada di momen dimana gue ngerasa kayak gue malu banget buat ceritain. Iya kan, ini tuh aib. Tapi itu dia, gue nggak pernah mau cerita karena di mata gue ini tuh masih sesuatu yang gue tertarik sama diri gue sendiri. Bayangin gak sih lo udah sepanjang itu perjalanannya nih, salah satu orang yang ngobrol sama gue sepanjang itu perjalanannya sampai akhirnya berhasil masukin nih orang ke dalam penjara dan ternyata nggak berbanding lurus sama apa yang udah dia lakukan gitu. Itu sih itu kompleks juga sih. Jadi emang apapun option yang lo pilih, kalau dari gue nih ya, apapun option yang lo pilih untuk menindaklanjuti kejadian sexual harassment di kantor itu, yang paling penting adalah gimana elonya bisa dealing sih, gitu. Jadi banget. Karena udah kejadian, yang selalu gue tanya ke diri gue, ini udah kejadian, lo nggak bisa undo man, gitu, nggak bisa ngulang lagi nih, tiba-tiba nggak ada kejadian itu. Jadi lo mau melakukan apa? Apakah dengan cara ini works? Ternyata gue dengan cara hukum, gue-nya yang capek. Padahal sebenarnya change masih gede banget loh, itu masih bisa banget, tapi gue capek banget. Akhirnya gue milih untuk enggak, dan emang sekarang untuk udah bisa ngomong kayak gini ke kalian semua sih, menurut gue ini salah satu gue udah healing, udah mulai healing gitu. Walaupun kalau ditanya terima apa nggak terima, mana ada yang terima kan, gitu sih. Tapi menurut gue ini kan satu cerita yang sebenarnya kompleks banget gitu, maksudnya berat lah gitu kan. Sebenarnya sexual harassment juga nggak selamanya seberat itu. Iya, bener banget. Itu sebenarnya hal yang simpel, apa orang mau cuma manggil neng doang. Tapi kan itu lo nggak tahu si misalnya Andin yang gitu lo nggak tahu tiba-tiba dia nggak mau keluar rumah sama sekali. Iya, yang tadi Andin bilang ada trauma yang di belakang nih, bukunya kita nggak belum baca nih dari orang ini kan, gitu. Iya. Kalau misalnya catcalling juga kan maksudnya kita nggak tahu efeknya buat si korbannya apa kan, gitu. Dan itu dia memang harus bisa healing sendiri juga gitu. Memang harus paling penting tuh itu gitu. Bener. Dan tadi kan udah diomongin ya kalau sebenarnya fokusnya tuh gimana si korban ini bisa healing gitu kan. Nah makanya menurut gue penting juga nih buat kita semua nih ya sebagai teman-teman misalnya kita ada teman kita yang dapet kejadian yang sama gitu, dia di-harass. Nah kita sebagai teman-teman tuh belum tentu misalnya kayak
ayo lapor, ayo sekarang lapor. Belum tentu cara membantunya tuh gitu. Kita bisa mulai dengan misalnya kita dengerin aja dulu tanpa ngejudge. Jangan nanya-nanya yang kayak tadi kayak lo pakai baju apa, kenapa baru lapor sekarang. Itu big Terus sama yang penting lagi jangan tanya lo diapain. Kayak banyak orang yang cuma pengen tahu gitu. Iya, orang yang nanya, emang kejadian kayak gimana? Harus ngulang nih. Kita harus ceritain nih gimana. Iya, mending kita jadi teman yang ya jadi pendengar aja gitu. Kalau misalnya ada yang emang nggak mau diceritain sama korbannya, itu hak dia. Tapi ya kita jadi literally jadi support system lah buat dia. Iya, memberikan pandangan boleh, tapi maksain atas suatu hal yang misalkan karena ini sensitif banget, misalkan isunya buat Alda jangan jadi kayak misalnya gue lapor sini, gue yang lapor, gue ya gitu kan, kayak itu juga gitu. Basically itu bukan masalah lo. Iya kan? Iya, benar. Lo bantu aja, either bantu dengerin cerita dia, nggak usah maksa gitu kan. Jadi jangan kayak, ya udah sini gue kumpulin bukti-buktinya. Gue biarinlah si korbannya tuh kayak itu dia menentukan pilihannya sendiri gitu, sebenarnya mau ngapain. Itu kan dari sisi teman-teman ya. Nah, dari sisi kalau gue nih pribadi yang sudah mengalami ini, mungkin kalau dari gue mungkin dari sisi kantornya deh nih ya. Kantornya tuh harus benar-benar ada pasal-pasal yang memang khusus nih menurut gue nih, yang memang bukan khusus itu mengatur harus tentang ada rules-nya, harus mengatur tentang work ethic orang-orang di dalam kantor gitu. Karena kalau misalkan waktu itu kejadian dan lo nggak ada, lo mau mau dibawa kemana? Iya, jadinya harus moving forward ke another institution yang panjang lagi gitu. Sebenarnya kan kalau misalkan lo udah punya di atas kertasnya, misalkan saat lo ngelakuin ini pecat, saat lo ngelakuin ini keluarin gitu dan lain-lain, itu tuh lebih enak. Karena menurut gue pembicaraan kekeluargaan tentang sexual harassment itu mungkin diperlukan, tapi mungkin juga aturan yang lebih diperluin. Bener sih, bener. Tapi sebenarnya speaking of rules di kantor ya, menurut gue satu lagi nih yang pengen gue bahas tuh terkait double standard. Nih, misalnya kalau kita bahas topik sexual harassment kan pasti kaitannya sama cewek. Tadi kita udah sempat ngomong, pasti cewek yang jadi korban. Padahal sebenarnya laki-laki itu bisa Iya. Begitu juga di kantor nggak sih? Bener. Misalnya kita ngomongin catcalling gitu, wah ini seksi banget lo gitu. Kalau cewek yang gituin cowok, boleh nggak? Iya. Ganteng-ganteng. Rambutnya bagus banget deh. Iya. Sebenarnya ya menurut gue itu termasuk sexual harassment. Iya kan sebenarnya gitu. Jadi mungkin kalau di kantor ada rules, mungkin ya menurut gue bukan tentang tentang sexual harassment, tapi gimana caranya tiap orang di kantor tuh bisa respect gitu. Iya, bener banget. Dan juga aturannya saklek, karena banyak banget aturan-aturan yang gue alami pribadi nih ya, ada ditulis tapi nggak bisa masuk sini. Gitu. Jadi masih kayak abu-abu banget. Ngerti nggak sih lo? Bisa menyelamatkan pelaku juga, bisa menyelamatkan korban juga gitu loh. Jadi benar-benar menurut gue perusahaannya nih, ini untuk khusus untuk perusahaannya dari point of view gue itu harus secara jelas tulisannya. Lo melakukan apa hukumannya? Lo melakukan apa hukumannya? Karena kalau misalkan satu aturan dibuat generalisasi, misalkan gue ngerasa ya tapi kan dia cuma manggil gue doang, tapi aturannya lebih dari manggil sih gitu. Ngerti nggak sih? Jadi karet lagi gitu. Jadinya capek lagi, mencari lagi pembenaran bla 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 gitu sih kalau dari gue ya. Emang menurut gue ini salah satu aturan yang emang ada susah untuk bikin. Emang ya karet gitu. Karet dan bisa banyak banget bentuknya gitu. Karena itu balik lagi ibarat skincare, semuanya personalize banget. Bener-bener misalnya ada yang catcalling bilangnya kayak seksi nggak ada di tulisannya, jadi boleh kok seksi. Padahal kan nggak boleh juga. Pokoknya ya terlalu banyak bentuknya, jadi ya emang rada susah sih. Dan emang harus, maksudnya nggak menutup kemungkinan kita harus ini juga nggak sih ya mengandalkan manajemen perusahaan buat berlaku adil juga tentang ini kan. Kalau misalnya itu nggak dilakukan ya gimana kita bisa dapat keadilan nggak sih? Iya benar banget. Ini ngomongin soal catcalling, gue rasa banyak banget, atau mungkin bahkan gue juga sendiri nggak tahu apa yang mesti dilakukan saat ada orang catcalling. Bener. Iya kan? Apalagi kalau lagi sendirian nggak sih? Kenapa teriak-teriak? Kalau aku sebagai orang yang bukan catcalling, kayak cuma diajak sesuatu aja aku susah bilang no, apalagi di catcall aku bakal belaga nggak denger aja. Menurut gue itu jadi salah satu hal yang membuat kita merasa terbiasa sama hal seperti itu. Ngerti nggak sih lo? Karena dan si pelakunya juga jadi merasa kayak ini nggak apa-apa gitu. Iya, dan buat pelakunya berarti gue bisa maju lagi nih. Berarti gue bisa next step lagi nih. Gitu. Cuma yang aku rada penasaran ya sama cara pikir pelaku itu adalah kan kayak tadi Kak Alda kan dibilang kayak di forum, terus Kak Alda yang ngerasa humiliated gitu kan. Emang orang yang ngelakuin tuh pas ngelakuin itu nggak ngerasa apa-apa ya? Iya itu sih. Yuk kita tanya pelaku ya. Sekarang akan masuk. Bener juga sih nih. Kayak lo akan kita undang para pelaku. Iya, kayak kalau aku apalagi sebagai introvert yang mau ngomong aja tuh aku mikirnya kayak
5 menit sendiri ngomongnya cuma 2 detik gitu kan. Nah itu tuh kayak mikir ngomong nggak ya. Nah kalau ini orang bisa dengan segampang itu ngejeblak gitu loh ngomong kayak langsung aja kayak tadi gitu kayak lo pasti nafsuan deh kayak what the heck is going on inside your head gitu loh. Tapi itu bener sih. Iya. Bisa mikir kayak gitu. Karena mungkin itu dia balik lagi menurut dia itu biasa aja. Ngerti nggak sih? Bisa jadi Conversation sih, itu dia ngerasa dilakukan tuh bercanda. Iya, dilakukan dailynya dia. Ngerti nggak sih lo? Pas diinterpretasi ke orang lain ternyata kayak kok salah gitu. Itu yang menurut gue juga kadang-kadang gue suka terapin inside jokes gue dan geng gue itu hanya untuk buat gue dan geng gue. Iya benar. Karena ini adalah orang-orang yang sudah bertumbuh bersama udah gue. ada concernnya nih, udah sama-sama tahu apa-apa. Iya, Oh, udah karena approval. gue sempat ngobrol sama satu aktivis perempuan gitu, dan dia sering banget menyuarakan kayak sexual harassment ini gitu. Gue nanya, kalau dari lu apa sih sebenarnya pendapat lu tentang apa yang mesti kita lakuin kalau ada orang catcalling gitu? Ya pertama, Catcalling itu biasanya nih ya kayak sweet, Neng. cantik deh, Oh iya, pokoknya mulus apa kayak gitu kan. Kaosnya ngetat banget tuh, kayak gitu-gitu lah. Nah, dia bilang kalau daerahnya rame, lo bisa konfront orangnya. Karena temen gue kerjaannya kayak gitu, ada yang manggil-manggil dia sampein apa lo manggil-manggil gitu. Tapi kan nggak semua orang berani. Iya. Kalau Andin bisa ngacir. Aku boleh nyebut nggak? Boleh. Aku sering jalan berdua sama dia, terus ada yang catcall tuh dia pasti Sama marah. Nah, Nah, akunya aku jadi ikut takut, jadi aku yang takut. Takut dia papain sama pelakunya Iya. gitu ya, maksudnya tiba-tiba habrak gitu kan. Nah terus katanya kalau di tempat sepi ya better emang udah nggak usah diapa-apain karena kan nanti Karena bisa buat membahayakan keselamatan kita diri juga. kita gitu. Dan kalau kita ngelihat emang kita harus bisa belain gitu. Dalam artian bukan kayak ngebelain ya bisa 2 option lah. Entah kalau emang lu cowok lu bisa samperin kalau emang lu berani gitu. Atau kalau emang takut kejadian lebih bahaya, lu samperin orangnya, lu ajak ngobrol apa segala macam gitu, bener-bener yang kayak ditemenin gitu. Jadi nemenin dia keluar dari ini di TikTok Ya, tapi tuh sempet ada tuh. Tapi di satu sisi juga sekarang siapa yang percaya orang tiba-tiba nyamperin lo kan? Iya sih. Jadi ya maksudnya Kompleks lagi deh nih, kompleks. masuk ke kompleksitas lagi. Berat lah, Theory of pokoknya. everything. Tapi sebenarnya ini sih kalau bisa disimpulin dari semua yang udah kita omongin ya, menurut gue mau ini sekaret-karet apapun, sekompleks apapun, tapi kalau ada orang yang ngejokes ke lo atau siul-siulin lo atau apa, pokoknya apapun yang lo rasain tuh valid sih. Iya. Gitu Dan lo itu mau yang merasa Andin bilang harass, tadi. iya. Pokoknya tuh itu udah valid, lo jangan pernah ngerasa kayak oh gue lebay, gue ini. Tapi kalau emang lo humiliated atau lo ngerasa lo di-harass ya itu bisa jadi harassment Iya, gitu. iya. Jadi apapun yang lo tidak setujui adalah perasaan lo dan lo berhak untuk merasa tidak setuju dengan hal itu gitu loh. perempuan Betul, ataupun betul. laki-laki ya. Yes, bener. Genderless ini omongannya ya. Oke, berarti ini masuk kita ke Penghujung acara penghujung lah ya. acara ya. Ini seru banget ya Seru obrolannya. banget. Ini kalau nggak di-cut-cut, kalau nggak di udahan bisa 2 jam. Iya, makanya kita speak up satu-satu ya. Sum up intinya gimana dari masing-masing. Andin coba nih. Kalau aku tadi kayak melanjutkan ke Alda kan bilang kalau yang dirasain sama victim tuh valid. Kalau aku mungkin yang perlu selain setting boundaries juga adalah consent sih. Kayak itu penting banget ngomong nggak suka, nggak mau, dan orang yang si pelakunya tuh nggak boleh kayak lo kok nggak mau gitu loh. Kayak ya udah kalau si orang receiving end udah bilang nggak suka ya udah stop gitu loh. Dan penting banget itu sih emang no means no gitu. Dan kalau misalkan nggak ada keluar kata no atau nggak mau atau apalah yang sama, ya berarti itu bukan berarti dia mau gitu. Dan Itu juga penting banget balik lagi ke basic human decency aja sih kayak Exactly. why is it so hard to be just decent human Iya, gitu iya, loh. Kayak bener nggak perlu banget jadi sih. orang baik, kayak jadi orang yang biasa udah, aja udah, woy. Iya. Yang decent aja. Tadi gue udah gue udah. ngomongin yang semua perasaan tuh valid kalau lo di-harass, jadi jangan takut. Oke, kalau dari gue sih sebenarnya adalah walaupun ini emang kejadiannya banyak di perempuan, tapi bukan berarti kita ada di atas angin gitu loh. Jadi jangan artinya kayak orang lain nggak boleh sweet-sweetin lo juga jangan sweet-sweetin laki-laki gitu. Apalagi kadang-kadang gue masih suka lihat di Instagram ada cowok-cowok topless, wah badannya abang pengen aku senderin nih gitu kan. Iya. Auto hamil. Oh ya, FB Dudes juga kadang-kadang suka ada aja gitu kan yang gatel-gatel gitu, bener-bener kayak Bener-bener itu penting sih. sweet-sweetin lah dalam versi digital segala macam. Maksud gue itu berlaku untuk itu genderless gitu yang namanya sexual harassment itu. Jadi di satu sisi kita juga minta ke cowok-cowok untuk tidak melakukan itu, ada baiknya juga untuk kita juga nggak ngelakuin itu sih. Setuju Bener-bener, banget. bener-bener.
cowok ke cowok juga. Cewek ke cewek juga. Iya, makanya genderless banget gitu. Oke, kalau lo apa, Man? Kalau gue mungkin buat korban sih, kan ini tadi udah dibahas tentang pelaku bla 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 bla. Intinya adalah trying to get out from the situations you've been tuh susah banget gitu. Apalagi sesuatu yang traumatis ya. Tapi jangan pernah nyerah untuk healing, karena sebenarnya kalau lo nyerah untuk healing berarti pelakunya menang. Dari gue itu, LV gue itu. Jadi jangan membuat pelakunya menang dari sisi apapun, dari sisi mental juga jangan sampai mereka menang. Gitu aja. Atau mungkin juga jangan maksain di saat lo pengen menghukum segila-gila pelaku, itu bukan satu solusi juga kan sebenarnya. Iya, Tapi iya, adalah iya. lo pikirin diri lo sendiri, healing gitu. Iya. Kayak daripada cari revenge, mending cari inner peace. Iya, bener. Walaupun susah sih. Oke, kita sudah di penghujung acara. Ternyata seru banget, panjang banget, dan boleh banget nih karena topiknya lumayan relatable ya. Mungkin komen-komen teman-teman, menurut kalian tuh batasan-batasan sexual harassment tuh kayak apa gitu. Terus mungkin Ada yang Punya pengalaman kalian, nggak usah yang in details juga ya, pokoknya kalau kalian mau cerita aja cerita di di bawah. komen. Terus kayak topik apa lagi sih yang mau kita obrolin di episode walkie talkie selanjutnya. Bener banget. Dan juga nantinya pasti host dan narasumbernya nih akan beda-beda Iya. terus. Karena kita bukan ensiklopedia jalan. Iya, karena bukan kita terus kayak ini 1, 2, 3, 4 itu kan close the door kalau kayak gitu ya. Ini open the gate. Wow ya. Oke. Gitu. Dan jangan lupa juga untuk baca artikel lainnya di Female Day Network. Yang pasti ada tulisan ini nggak, Bun? Ada tentang sexual harassment online. Ada tuh tentang tuh. sexual harassment online. Nah, itu juga benar. Sexual harassment juga nggak cuma terjadi offline tapi Oh online. iya, bener banget. Bentuk-bentuknya bener banget. luar biasa banyak deh ya pokoknya. Heeh. Oke. Terus- Oh iya, dan jangan lupa juga kalau misalnya mau tahu fakta-fakta, mitos-mitos tentang sexual harassment, terus cerita-cerita dari penyintas tuh apa ya? Korban yang Korban. udah survivor. Ya, Iya. dari survivor tuh bisa juga penyintas namanya. penyintas namanya. Oh, oke. Itu bisa lihat di artikel-artikel di websitenya Girls Beyond, atau bisa juga di Instagram, kita pernah ada campaign-nya gitu tuh. Itu cukup lengkap sih menurut gue Iya. di campaign-nya di Instagram GB. Jadi langsung cek Girls Beyond. Oke deh kalau gitu, sampai ketemu di episode Walkie Talkie berikutnya. Bye.